Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait pemain keturunan baru yang Harimau Malaya dan FAM maupun dari TMG ingin sekali pemain ini lagi dan lagi, tentunya pemain keturunan dari Malaysia. Dia bermain di Denmark untuk FC Copenhagen, yaitu Saint Veterland. Dia adalah pemain muda dari FC Copenhagen yang pernah juga ikut berlatih untuk Akademi Barcelona. Jadi aku harap FAM atau juga TMG mempercepat proses dari pemain ini. Tapi tentunya ada suatu masalah. Denmark juga menginginkan pemain ini. Dan juga tentunya Denmark sedang mengintai kualitas dari pemain ini. Jika Malaysia terlambat, pastinya Malaysia akan kehilangan potensi besar pemain ini untuk masa depan. Oleh karena itu, aku ingin membahas perjalanan lengkap dari pemain ini, yaitu Saint Veterland. Kita bahas langsung di video ini. Jadi kalian jangan di skip, aku akan bahas secara detail. Jadi siapa sih Saint Veterland ini? Tentunya dia adalah anak muda berusia 17 tahun yang bermain di FC Copenhagen. Dan sebelumnya Veterland ini dia menimba ilmu di Barcelona, di akademinya La Masia. Tentunya JDT mempunyai segudang koneksi kepada Spanyol, dan tentunya dengan koneksi ini memudahkan JDT atau FAM. Tapi di sini terlebih khusus lagi TMG yang harus bisa untuk membujuk Veterland ini untuk menjadi kewarganegaraan dari Malaysia. Tentunya ini terlalu cepat kalau kita bahas sekarang. Tetapi kita tahu bahwa pemain yang bermain untuk tim di Denmark, apalagi FC Copenhagen, tentunya mempunyai kualitas lebih bagus dibandingkan tim-tim atau pemain yang berasal dari tim-tim bawah di ASEAN. Oleh karena itu, jika tidak gesit untuk mendapatkan pemain ini, lagi-lagi Malaysia, Harimau Malaya akan kehilangan potensi besar dari pemain ini. Tentunya ya, kalau kita tahu bahwa kalian tahu nggak sih Darren Lock? Atau jika di Indonesia ada Lily Pali, dia malah bersinar untuk Harimau Malaya dan juga timnas Indonesia. Kita juga sudah terlalu sering terjadi sekali pemain-pemain yang merasa bahwa dia belum mempunyai potensi sekarang, tetapi di masa depan pastinya dia mempunyai potensi yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat bahwa apa yang FAM atau kerajaan atau TMG perlu lakukan sekarang, kita juga perlu tentunya melakukan proses untuk mendapatkan pemain heritage ini dengan cepat. Kita bisa contoh untuk Qatar, kemudian juga ada timnas Indonesia yang melakukan prosesnya dengan cepat. Jika suatu pemain memang benar memiliki keturunan dari Malaysia. Tapi yang kita perlu tahu bahwa FAM selaku badan yang mempertanggungjawabkan pemain warisan dan mengetahui pemain warisan, itu dia harus melakukan menghubungi Veterland dulu terlebih dahulu dan agennya. Jika tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi, tentunya Veterland ini lebih memilih untuk membela timnas Denmark karena dia sekarang tinggal di Denmark, bermain di Denmark, dan juga dia ingin juga menambahkan menit permainannya untuk meningkatkan pengalamannya. Oleh karena itu, jika Harimau Malaya FAM tidak mengambil langkah yang cepat, ini akan merugikan dari sudut Harimau Malaya. Kemudian juga kita tahu bahwa Saint Veterland ini jika memang dia mempunyai keturunan Harimau Malaya atau Malaysia, tentunya harus menyiapkan dokumen-dokumen kewarganegaraan atau paspor
keturunan. Jika tidak ada ya pasti, apalagi kita tahu kan bahwa Malaysia ini, Harimau Malaya ini banyak sekali berita-berita simpang siur terkait pemain keturunannya. Dengan catatan kita lihat bahwa banyak banget seperti Fedi Druif. Dia pemain Belanda katanya keturunan dari Malaysia. Tetapi nyatanya nggak ada sedikit pun keturunan dari Malaysia. Oleh karena itu semoga berita ini benar karena menurutku Veteran ini mempunyai potensi yang besar untuk lebih baik ke depannya. Kemudian apa sih dampak dari Veteran ini? Tentunya untuk dampaknya secara instan tidak ada. Karena jika kita tahu bahwa dia berumur 17 tahun bisa memberikan dampak impact yang besar, itu aku rasa tidak mungkin kecuali Mbappe atau Messi. Oleh karena itu, kalau mau untuk merekrut pemain yang benar-benar sudah teruji, sudah mengetahui pemain ini akan besar, itu sangat tidak mungkin. Apalagi dia di Denmark. Jelas Denmark sama Malaysia ini berbeda jauh. Dia dipastikan jika dia mempunyai skill yang bagus, dia akan memilih Denmark dibandingkan dengan Malaysia. Apalagi Denmark sering masuk Piala Dunia atau menghadapi tim-tim negara Piala Dunia. Kemudian juga kita tahu bahwa Saint Veterland ini bermain di posisi bek kanan dan Hector Hevel bermain di posisi gelandang tengah atau gelandang serang. Kemudian ada Palmero yaitu bermain sebagai striker. Dan tentunya ini menjadi ancaman yang serius nantinya di masa yang akan datang jika ketiga pemain ini bisa bermain secara bareng-bareng atau bersama. Dan tidak ada yang mustahil dan tidak ada kata terlambat untuk bisa merealisasikannya sekarang. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa kesempatan sekarang kita tahu, kita harus juga bisa mengecek kembali apakah benar Saint Veterland ini mempunyai keturunan dari Malaysia. Jika ada, langsung segera. Tapi ini juga tentunya bukan sekedar soal Veterland, tapi ini merupakan perubahan mindset ya. Pemain keturunan atau heritage player adalah investasi. Jika terlambat tentunya mereka akan bersinar bersama negara lain. Jadi untuk kesimpulannya, jadi jika Saint Veterland ini memiliki keturunan dari Malaysia, FAM harus mengambil langkah yang cepat. Jika tidak, Malaysia akan kehilangan Saint Veterland, yaitu pemuda 17 tahun yang mempunyai kualitas yang baik di Denmark, yaitu tim FC Copenhagen. Jika kalian kurang setuju dengan naturalisasi pemain berusia 17 tahun, atau kalian ingin komentar, kritik atau saran dari pemain tersebut, atau kalian ingin mengkritik diriku, kalian bisa komen di kolom komentar juga. Jika kalian ada perbedaan pendapat, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.